Di pas sebelumnya, leluhur klan iblis raksasa sungguh tidak menyangka Suligao akan mengkhianatinya. Dengan kondisi ini, dia segera melarikan diri. Suligao segera tertawa dan berteriak, "Bocah nakal, tidak peduli sekuat apa, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakekmu Shu. Aku selamanya loyal, bagaimana aku bisa begitu mudah dikendalikan olehmu?" Setelah Suligao selesai berbicara, dia bertanya pada Wang Ling tentang sandiwaranya. Wang Ling tersenyum dan meraih pedang surgawi. Dia berjanji pada Suligao akan membawanya ke medan perang asing dan menyerap jiwa pengembara untuk meningkatkan kekuatannya. Suligao sangat bahagia mendengar ini. Dia juga meminta Wang Ling untuk mengambil tas penyimpanan leluhur klan iblis raksasa, karena di sana terdapat jiwa Fang Luan yang menderita. Ini adalah janji Suligao untuk membebaskannya. Wang Ling menganggukkan kepalanya, dia bergerak seperti kilat dan mengayunkan pedang surgawi. Sinar energi pedang melesat. Leluhur itu menghindarinya dan terus melarikan diri dan berhenti di tepi timur klan iblis raksasa. Leluhur itu berkata tempat ini akan menjadi kuburan Wang Ling dan tubuhnya menjadi miliknya. Dia mengeluarkan tongkat obor sebelum mengayunkannya. Segera lautan api tercipta dan obor ditikam ke bawah dengan melepaskan energi spiritual surgawi ke dalam obor api. Lautan api tiba-tiba berkumpul dan terakumulasi menjadi binatang beruang api raksasa yang ganas. Binatang api ini mengeluarkan raungan dan menerjang ke arah Wang Ling. Wang Ling mengayunkan pedang surgawi dan sinar energi pedang menghantam binatang api di dadanya. Binatang api terlempar ke belakang dan luka muncul di dadanya. Namun luka itu dengan cepat sembuh. Wang Ling mengeluarkan bendera larangan dan membentuk tombak yang tak terhitung jumlahnya. Semua tombak langsung menghujani binatang beruang api sampai membentuk lingkaran formasi. Tiba-tiba semua tombak meledak keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Tetapi binatang beruang api berhasil lolos dari ledakan meski terluka serius. Wang Ling segera mengeluarkan bendera jiwa dan lebih dari 1000 fragmen jiwa keluar dengan jiwa utama Li Wanfeng. Di bawah perintah Wang Ling, jiwa Li Wanfeng memimpin menyerbu ke arah binatang api dan dihancurkan. Setelah melakukan semua ini, Wang Ling menatap leluhur klan iblis raksasa. Melihat situasi ini, leluhur itu membentuk segel dan melepaskan telapak tangan raksasa ke langit. Setelah itu dia berlutut sebagai generasi klan ke-67, meminta menggunakan harta nenek moyangnya dari bencana ini. Saat dia selesai berbicara, gunung di perbatasan timur klan iblis raksasa terbelah dua saat kapak merah melesat terbang. Leluhur klan iblis raksasa mengulurkan tangan dan kapak raksasa terbang ke tangannya. Sinar petir merah datang dari kapak, menutupi tubuh dan meningkatkan kekuatannya. Leluhur klan iblis raksasa memberitahu Wang Ling bahwa kapak ini digunakan leluhurnya untuk masuk ke dalam makam immortal. Sementara di sana dia membunuh 9 daun untuk mendapatkan hak bagi klan iblis raksasa untuk tinggal di sini. Hari ini leluhur pendiri masih hilang, tetapi kapaknya masih ada di sini. Wang Ling melihat kapak merah itu. Dia tiba-tiba mengingat tubuh yang dimakamkan di bawah sekte mayat di Zhao. Setelah itu, leluhur itu melesat maju dengan mengayunkan kapak merah ke bawah sembari berkata, "Wang Ling, terimalah kematianmu." Wang Ling mengayunkan pedang surgawi dan kemudian bertabrakan keras dengan kapak merah. Ledakan menghancurkan langit dan bumi terjadi diikuti gelombang kejut menyebar. Wang Ling memuntahkan darah sebelum tubuhnya dipaksa mundur 1000 kaki. Leluhur klan iblis raksasa batuk seteguk darah. Tubuhnya tempat berada di tempatnya, tetapi ukuran tubuhnya mengecil. Namun matanya segera bersinar merah saat dia melesat ke Wang Ling dengan mengayunkan kapak merah.
Wang Ling membentuk segel, segera bendera 1 miliar jiwa raksasa muncul, dan 12 fragmen jiwa kultivator transformasi jiwa keluar, diikuti jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat leluhur klan iblis raksasa menghentikan langkahnya dengan ekspresi terkejut dan teror. Dia sungguh tidak menyangka bendera 1 miliar jiwa dari sekte pemurnian jiwa yang dapat melawan kultivator kekuasaan ada di tangan Wang Ling. Jika dia tahu, leluhur klan iblis raksasa tidak akan mau melawan Wang Ling dan memilih kabur saja. Namun sudah terlambat. Pada saat ini, Liu Mei juga melihat bendera 1 miliar jiwa dan mengetahui ini bukan yang sebenarnya. Hal yang membuatnya kesal adalah Liu Mei juga belum bisa mengetahui hati Dao Wang Ling. Dia mungkin bisa melihatnya jika dia menggunakan teknik rahasia saat Wang Ling pingsan. Memikirkan hal ini, Liu Mei ingin membantu leluhur klan iblis raksasa. Tetapi Sun Dian tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, "Nona Liu Mei, lawanmu adalah aku." Liu Mei menyadari orang ini dikirim oleh Yun Kunzi, lalu keduanya mulai pertarungan domain. Sementara leluhur klan iblis raksasa mengayunkan kapaknya dengan sangat cepat, itu diselimuti petir merah berbentuk avatar kapak raksasa turun ke bawah. Wang Ling menunjuk ke depan dan berkata, "Bendera jiwa lahap." 12 jiwa transformasi jiwa membentuk segel dan membentuk jaring-jaring raksasa dan memblokir kapak raksasa. Sementara fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan avatar kapak merah dan menggerogoti tubuh leluhur itu. Leluhur klan iblis raksasa langsung muntah darah dan melesat melarikan diri. Tetapi segera diblokir oleh 12 jiwa transformasi jiwa yang tertawa menakutkan dan menyerbunya. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa sangat tertekan di saat energi tubuhnya disedot dan melemparkan kapak ke Wang Ling dengan sekuat tenaga. Wang Ling memblokirnya dengan pedang surgawi. Saat berbenturan, Wang Ling muntah darah dan dipaksa mundur beberapa puluh kaki. Di waktu yang sama, jiwa asal leluhur klan iblis raksasa keluar dan mengaktifkan kekuatan keturunannya. Saat pintu raksasa terbuka, pusaran raksasa muncul di atasnya. Wang Ling segera memerintahkan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu leluhur itu. Tetapi di bawah kontrol leluhur itu, pusaran langsung menghisap fragmen jiwa di sekitarnya. Wang Ling juga merasakan kekuatan hisapan yang kuat mengelilingi tubuhnya, dan tubuhnya dengan enggan terbang ke arah pusaran. Leluhur klan iblis raksasa berkata, "Wang Ling, patua ini akan mempertaruhkan jiwa asalku untuk menjebakmu dalam kehampaan." Sebelum tubuh Wang Ling tersedot, dia memerintahkan 12 jiwa kultivator transformasi jiwa melahap jiwa asal leluhur klan iblis raksasa sampai dia menghilang. Sementara tubuh Wang Ling akhirnya tersedot dan dibuang keluar planet Zozaku. Tetapi dengan formasi navigasi yang dia letakkan sebelumnya, dia dapat kembali ke planet Zozaku. Sebelum mengakhiri video ini, Mimin berikan informasi penting perilisan film Radega Immortal Pertempuran Para Dewa. Seperti yang telah dibahas pada video kemarin, informasi yang dibocorkan Tingzi, seorang staf platform penyiaran, sangat dapat dipercaya. Dia mengatakan bahwa tanggal rilis film akan diumumkan minggu ini, dan kemudian pengumuman tanggal rilis benar-benar keluar. Mereka juga telah melewati peninjauan dengan lancar. Dari informasi pihak resminya, Radega Immortal Pertempuran Para Dewa akan dirilis pada tanggal 30 Mei 2025, hari Jumat, bertepatan dengan Festival Perahu Naga, bukan Senin guys. Pada saat itu, festival akan berada dalam suasana liburan dan diperkirakan lalu lintas film God of War versi akan melonjak. Dari
perspektif saat ini, kualitas gambar dan efek khusus versi film sungguh bagus, jauh melampaui kualitas film layar lebar, dan merupakan standar film sesungguhnya. Ini pasti akan menjadi pesta visual mewah selama 90 menit. Film ini juga telah mendapat 4 juta reservasi. Terkait cerita ini akan berkisah pada perubahan besar di Laut Iblis saat kota iblis muncul dan menelan faksi-faksi di sekitarnya. Akan tetapi Xiao Mohai tidak lagi puas dengan Kaisar Iblis, jadi dia menuju ke negara Chu dan bahkan menyerang Sekte Langit Awan dalam upaya membuat Sekte Langit Awan tunduk padanya. Namun sebagai pemimpin Sekte Langit Awan, Lim Wan tentu saja tidak mau menyerah. Namun Kaisar Iblis dan anak buahnya sangat kejam. Mereka secara langsung menggunakan kekerasan untuk memaksa Lim Wan dan seluruh anggota Sekte Langit Awan menyerahkan esensi jiwa mereka sehingga dapat mengendalikannya. Pada akhirnya Lim Wan diracuni dan diberikan waktu untuk tunduk atau musnah. Di saat kritis ini, Wang Lin segera bergegas dari Tanah Dewa Kuno ke Laut Iblis, lalu bertempur sengit dengan 3 pemimpin di tingkat akhir formasi jiwa. Kemudian Wang Lin mengajak Lim Wan menuju kota iblis dan mulai membantai di dalam perjalanan. Sebelum bertempur hebat dengan Kaisar Iblis, perlu disebutkan kultivasi Wang Lin saat ini hanya di tingkat awal formasi jiwa dalam film. Jadi menghadapi Kaisar Iblis di tingkat akhir formasi jiwa, dia kalah. Jadi Wang Lin memanggil tubuh Dewa Kuno dan bergabung dengan avatarnya. Kekuatannya meroket dan dia bertarung sengit dengan Kaisar Iblis. Sekalipun Kaisar Iblis sangat kuat, dia tidak dapat menahan kekuatan gabungan Wang Lin. Pada akhirnya Wang Lin berhasil membunuh Kaisar Iblis, menghancurkan kota iblis malam abadi dan berhasil menyelamatkan kekasihnya Lim Wan.